Ya, pemirsa, kita masih membahas pertarungan Capres di Jawa Tengah. Dan saya langsung ke Mas Ferry. Mas Ferry, tadi silakan tanggapannya. Ya, yang pertama tadi kenapa juga di Jawa Tengah terjadi pergeseran mendukung pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Pertama, saya sebenarnya nggak setuju dengan pendapatnya Mas Jerry bahwa masyarakat menilai tentang keberhasilan. Di Jawa Tengah itu rakyat di kalangan misalkan petani, banyak yang kecewa dengan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin soal impor bahan pertanian, kemudian pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, nelayan-nelayan di Jawa Tengah semuanya demo kok semuanya. Terus kemudian kepala-kepala desa dengan perangkat desa, hari ini tadi kita menerima deklarasi dukungan dari mereka yang kecewa terhadap janjinya Pak Jokowi waktu di Gelora Bung Karno. Belum lagi pengusaha-pengusaha usaha kecil menengah di Jawa Tengah, ya itu juga akumulasi masyarakat di Jawa Tengah yang kecewa terhadap kebijakan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi banyak banget. Dan kalau itu dijadikan sebagai salah satu faktor, itu tentu akan menambah pergeseran tersebut. Selain soal frekuensi kegiatan Pak Prabowo di Jawa Tengah yang semakin tinggi, kehadiran Pak Sandiaga Uno di sana, dan yang tidak lupa juga adalah perkembangan dari relawan-relawan di Provinsi Jawa Tengah yang sekarang tumbuh pesat dengan kegiatan yang sangat banyak dan meluas sekali, itu juga menyebabkan pergeseran ini sangat menguntungkan pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Yang ini juga kita lihat reaksinya sekarang. Kalau nggak panik, Mbak, ngapain sih Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah harus memaksa memanggil 31 kepala daerah di Jawa Tengah untuk terang-terangan dukung salah satu pasangan, terutama mendukung Pak Jokowi. Oleh Bawaslu itu sudah dinyatakan pelanggaran. Mas Ferry, dari pernyataan Mas Ferry saya bisa menyimpulkan bahwa BPN fokus terhadap isu-isu ekonomi karena dirasa bahwa isu ekonomi lah yang sebenarnya paling krusial untuk masyarakat Jawa Tengah yang bisa membuat mereka kemudian memutuskan ataupun mengubah pilihan mereka, seperti itu. Iya, saya rasa itulah kesesuaian yang tadi saya bilang, bahwa antara isu ekonomi yang disampaikan oleh kami itu mendapatkan sambutan dari konfigurasi sosial masyarakat di Jawa Tengah yang sekarang memiliki kategorinya sebagai pemilih yang rasional. Belum lagi ditambah tadi akumulasi kekecewaan rakyat Jawa Tengah, petani, nelayan, kemudian pelaku usaha, kepala-kepala desa segala macam. Dan menurut saya, iya, jadi itu yang membuat peningkatan elektabilitas pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi itu meningkat signifikan. Dan kita lihat. Mas Jerry, silakan tanggapannya. Saya pikir, ya saya respon ya Mas Ferry sampaikan tadi. Pertama soal elektabilitas atau mungkin ada rasa kekecewaan ya katanya yang dirasakan oleh mungkin sebagian kecil ya. Tapi saya perlu katakan juga bahwa kita lihat secara real ya, data-data berapa banyak masyarakat yang kecewa, lalu kecewa terhadap isu apa. Karena kita juga harus melihat masalah atau isu-isu yang mungkin menjadi faktor penentu elektabilitas ini secara global dan juga secara makro ya. Karena kalau kita lihat keberhasilan itu, saya pikir keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dan hal ini Pak Jokowi sebagai petahana, sebagai capres, itu juga lebih banyak ketimbang apa yang dirasakan kekecewaan di masyarakat ya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana itu ada program PKH misalnya, program Keluarga Harapan yang menjangkau seluruh Indonesia ya, tidak hanya cuma di Jawa Tengah ya. Itu bagaimana masyarakat bisa merasakan hal tersebut. Contoh kedua, hal yang langsung dirasakan seperti bagian sertifikat. Yang selama ini masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan kepastian hukum, status legal, soal kepemilikan dan juga aset, yang selama ini masyarakat susah payah untuk mendapatkan tanah, statusnya bagaimana seperti apa, ternyata oleh Pak Jokowi langsung diberikan dengan cepat dan tanggap. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat juga dari sisi BPN itu kan juga mereka punya memindahkan posko pemenangan, kemudian juga kalau kita lihat Sandiaga Uno sering sekali, Jawa Tengah itu salah satu daerah yang sering sekali dikunjungi. Saya sepakat bahwa memang sah-sah saja ya, timnya Pak Prabowo, timnya Pak Sandi itu mungkin pindah ke Jawa Tengah atau fokus Jawa Tengah. Cuman kan yang kami lihat juga bagaimana reaksi real masyarakat. Saya pikir itu sah-sah saja. Setiap calon juga mungkin mempunyai strategi masing-masing. Demikian juga kami misalnya juga banyak fokus juga di Jawa Barat. Tetapi sekali lagi seperti tadi Mas Ferry bilang di awal tadi, saya kutip Mas Ferry bilang katanya kalau misalnya Demokrat itu pindah, PKB itu pindah, mungkin hasilnya juga akan sama aja. Berarti mungkin juga betul Mas Ferry, hasilnya juga akan sama aja, menang berarti di Jawa Tengah. Artinya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa semua itu dijadikan sebagai sebuah parameter ya. Bagaimana kita lihat keberhasilan lalu juga pencapaian
dan juga bagaimana Ya, faktor-faktor Mas Ferry elektoral sebentar, Mas Ferry politiknya. saya kasih kesempatan Pak Sirajudin dulu untuk menanggapi. Ya. Oh ya, Ya. Oke. Halo Mbak. iya ya Mas Ferry, saya kasih kesempatan Pak Sirajudin dulu menanggapi sebentar. Ya, saya kira kalau dari isu ekonomi, saya kira itu salah satu isu argumen andalan dari Ya. BPN selama ini, dan saya kira mulai dari yang sangat makro sampai yang sangat mikro. Makro misalnya soal kebijakan nasional dalam hal misalnya pendayagunaan aset-aset negara, dan siapa yang punya hak dan kewenangan, serta siapa yang berikan akses untuk bisa mengelola kekayaan negara itu, sampai ke masalah akses terhadap sumber-sumber pangan, papan di tingkat masyarakat. Jadi Oke. pada level yang sangat mikro. Tapi apakah itu memang yang paling krusial untuk masyarakat Jawa Tengah saat ini yang bisa merebut hati mereka? Secara nasional, isu ekonomi itu masih menjadi isu paling nomor satu. Pertama itu soal ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Yang kedua soal lapangan kerja, dan yang ketiga soal pengentasan kemiskinan. Oke, tapi sampai mengalahkan militansi yang dimiliki oleh atau loyalitas yang dimiliki warga Jawa Tengah? Saya kira memang tidak mudah juga, karena begini, argumen itu boleh saja dikomunikasikan, tetapi seberapa banyak pemilih yang terpengaruh untuk berpindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya kira masih butuh waktu. Karena dari pihak Pak Jokowi pun saya kira sudah bekerja sangat keras juga untuk bertahan dan untuk menjawab kritik-kritik dan tawaran-tawaran kebijakan baru yang dibawa oleh tim BPN dan Pak Prabowo dan tim kampanyenya. Nah, saya kira akan menjadi pertarungan gagasan yang sangat ketat di Jawa Tengah di sektor ekonomi ini. Baik, Mas Ferry silakan. Gini, kalau orang surveinya tinggi, reaksinya itu pasti berbeda dengan yang sekarang diperlihatkan oleh kubu tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Pertama tadi saya contohkan bagaimana Gubernur Jawa Tengah tanpa jelas-jelas melanggar aturan memanggil 31 bupati wali kota di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan nomor 1. Yang kedua, ada pernyataan wali kota Semarang yang kalau nggak dukung Pak Jokowi nggak boleh naik tol, lewat jalan tol. Belum lagi persekusi atau penolak gangguan-gangguan yang dilakukan oleh partai-partai pendukung 01 terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo maupun Pak Sandi. Jadi dari gejala reaksinya aja kita tahu bahwa surveinya lagi jeblok. Kalau orang surveinya tinggi, dia itu pasti senyum-senyum, menanggapi dengan dingin, tenang gitu. Kalau Oke, jadi kubu TKN di sana lagi tidak santai ya, Pak? Ya, misalnya contoh di Wonogiri, kegiatan Pak Sandiaga Uno punya STTP, izinnya legal, sah. Kemudian kegiatannya diganggu. Ya, istilahnya malah ada beberapa yang di kategorinya persekusi dan lain sebagainya. Nah, pelanggaran belum lagi bupati-bupati yang lain yang jelas-jelas melanggar gitu. Jadi ini sebenarnya justru menunjukkan kepada kita semua, biar masyarakat yang menilai bahwa kalau mereka ini kan pesta demokrasi, pestanya rakyat, bukan pestanya bupati, wali kota atau gubernur. Jadi menurut saya makanya sekarang kalau kami dengan hasil survei pada hari ini yang sudah 40%, kami tetap harus rendah hati, kerja keras supaya nanti di sisa beberapa hari ke depan kita bisa mudah-mudahan bisa minimal kita bisa dapatkan 45%. Oke, apakah 45% itu adalah target yang ditetapkan untuk BPN? Ya, kalau namanya target kan ada target minimal, ada target maksimal. Tapi kalau 45% kayaknya belum menang tuh Pak, Mas Ferry. Kalau secara nasional, Mbak, dengan referensi pemilu Pilpres 2014, rasanya nasional kita menang. Jawa Barat itu saya tahu. Kalau untuk Jawa Tengah? Memimpin Partai Gerindra di Jawa Barat, saya tahu karakteristik masyarakat di Jawa Barat adalah karakteristik masyarakat yang rasional. Dan saya tadi juga ingin mengkoreksi sedikit bahwa survei internal kami untuk Jawa Timur itu masih 50-50. Dan menurut saya dengan akumulasi suara yang seperti itu, kami yakin bahwa kita tinggal menjaga ketebalan kemenangan di Provinsi Jawa Barat
kemudian kita bisa memperkecil kekalahan di Provinsi Jawa Tengah, rasanya pasangan Prabowo Sandi secara nasional akan bisa menang lebih dari 5%. Jadi untuk di Jawa Tengah tidak ditargetkan untuk menang, tapi paling tidak menggerus sebagian besar perolehan suara Jokowi. Setelah debat ketiga ini kami yakin bahwa akan terjadi crossing. Pasangan Prabowo Sandi akan melampaui pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Ferry bilang, saya mengutip lagi Mas Ferry bilang. Mas Ferry bilang ini mungkin nanti akan memperkecil kekalahan di Jawa Tengah. Berarti targetnya beliau atau dari BPN itu tidak menang di Jawa Tengah. Artinya bagaimana kami bisa melihat ada ketidakyakinan di sini ya. Kalau memang kita dalam suasana bertarung dan kontestasi pilpres kan semestinya targetnya menang. Sebagaimana kami lakukan di TKN, semuanya kita targetkan menang. Karena kita memang ingin meyakinkan publik dan masyarakat bahwa kontestasi pilpres ini adalah bagaimana meraih kemenangan untuk masyarakat Indonesia. Oke, tapi kalau TKN sendiri targetnya di Jawa Tengah berapa sih? Ya, saya pikir lebih di atas 60% sampai 70%, bahkan mungkin di atas 70%. Tapi kami yakin data yang kami miliki sekarang ini termasuk survei-survei yang diberikan, itu kan semuanya kan leading, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang kalah dari timnya Pak Prabowo. Artinya apa? Survei hari ini, dan saya juga tidak mau lengah dan tidak mau gegabah bahwa apapun itu, survei itu kan adalah capture dari apa yang dilakukan pada saat survei dilakukan. Bisa saja besok turun, besok naik, besok turun, besok naik. Tapi secara keseluruhan kami bisa menyimpulkan bahwa sampai sejauh ini, saya juga mengutip Pak Ferry bilang tadi kan, bahwa sampai saat ini tim mereka bilang katanya 40%. Berarti kan itu pun kan masih tertinggal jauh dari 60%. Ya kan? Artinya kan kalau kita bicara keunggulan dan hasil akhir, bagaimana kita bisa yakin bahwa sampai saat ini, per hari ini, bahwa Pak Jokowi masih solid. Semuanya pasti bisa mengklaim survei internal seperti itu, baik itu dari kubu TKN maupun juga dari kubu BPN. Tetapi yang tentunya juga tidak bisa melewatkan ada angka-angka yang rasional. Nah, seperti apa kita nanti akan bahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.